Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya tahun angkatan 2023. Di sesi kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pengerjaan soal uji kom operator komputer muda untuk materi Excel. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari soal uji komnya. Di sini kita diharapkan untuk membuat laporan penjualan perangkat komputer ataupun hardware komputer. Nah, di sini kita diinginkan untuk membuat tabel dengan contoh seperti ini, mulai dari nomor urut, kemudian nama barang, stok awal, jumlah jual, harga pokok. Nah, kemudian ada juga kolom-kolom yang harus kita isi dengan menggunakan rumus, diantaranya harga jual, stok akhir, laba per unit, laba kotor, pajak, dan laba bersih ya. Kemudian juga ada baris yang harus kita isi menggunakan rumus statistik, sum, max, min, dan average di sini. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk pengerjaannya. Nah, di sini. Nah, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Nah, kemudian kita buat di halaman baru seperti ini. Kita bisa lihat yang diketikkan yang pertama adalah judulnya dulu ya, laporan penjualan Sky Komputer. Nah, kita ketikkan di sini di awal dari sel A1 ini, laporan penjualan Sky Komputer. Kita enter, kita kosongkan satu baris, kemudian kita ketikkan judul kolomnya. Yang pertama nomor urut, kemudian di tab yang berikutnya nama barangnya, kemudian lanjut stok awal, jumlah jual, dan harga pokok. Stok awal, jumlah jual, kemudian harga pokok. Kemudian yang berikutnya harga jual, stok akhir, stok akhir. Ya, kita rapikan dulu ya tabelnya. Kita blok, kemudian di double klik stok awal, stok akhir, kemudian laba per unit, kemudian laba kotor, kemudian pajak, kemudian yang terakhir laba bersih. Oke. Nah, setelah itu kita buat dulu nomornya karena di sini ada 7 item ya. Kita ketikkan di sini angka 1, kemudian tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian kita tinggal drag ke bawah sebanyak 7 ya, 7 baris. Kemudian kita beri garis, kita blok dulu, kemudian kita kasih garis seperti ini. Nah, kemudian kita nanti tinggal rapikan ya. Oke. Yang pertama kita rapikan dulu fontnya kita menggunakan font Times New Roman saja ya, Times New Roman ukuran 11, kemudian ininya rata tengah ya, rata tengah, semuanya kita rata tengahkan dulu. Kemudian untuk yang judul tabelnya kita merger cell, kemudian kita bold, kemudian kita perbesar ukuran hurufnya ke 12, kemudian untuk judul kolomnya kita bold, kemudian kita wrap text ya, supaya ketika ada kolom yang panjang judulnya kita bisa tarik ke bawah. Kita wrap text, kemudian kita rapihkan satu persatu seproporsional mungkin ya, seproporsional mungkin.
Kalau stok awal dan jumlah jual ini karena angkanya satuan kita bisa perkecil. Kemudian untuk harga pokok ya, maaf, ada yang harus kita betulkan, harga pokok dan harga jual. Ini kita betulkan dulu. Seperti ini. Kita tambahkan ke sini. Kemudian untuk harga karena nanti mungkin akan muncul nominal uang, nanti di sini kita agak perbesar sedikit seperti ini. Kemudian untuk stok akhir ini cukup. Nah, untuk laba, pajak dan sebagainya kita perbesar ya, sesuai dengan harga pokok dan harga jual lebarnya. Nah, setelah itu kita rapihkan. Untuk judul kolom ini kita kasih warna ya. Ini warnanya bebas sebenarnya, tapi yang penting rapi ya. Nah, untuk judul kita bisa naikkan ke 14 sebenarnya, masih bagus. Nah, kemudian untuk lebar barisnya kita perbesar, kita blok dari sini, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Begitupun juga dengan judul kolomnya, kita agak tarik sedikit lagi. Nah, ini sudah cukup rapi. Setelah itu kita bisa tinggal ketikkan isi-isinya ya. Yang pertama di sini monitor, kemudian kita bagi dua dulu saja. Kita bagi dua seperti ini. Yang pertama monitor, kemudian disk drive, kemudian mouse, kemudian VGA card. Nah, teman-teman harus rapi ya mengetiknya. Kalau memang di soalnya pun belum terlalu rapi, maka tugas kita adalah lebih merapikannya. Kemudian oke. Nah, untuk yang berupa teks ini kita ke rata kiri ya. Jadi rata tengah kiri. Nah, kemudian stok awal ini boleh rata tengah semuanya. 12, 15, 15, 6, 12, 11, 12 ya, 12, 4, kemudian 9. Kemudian untuk jumlah jual 8, 9, 12, 5, 11, 4, kemudian 7. Nah, harga pokoknya kita bisa lihat ini 1.500.000. Jadi untuk ngetik awal kita, kalau misalnya di sini munculnya 1.500.000 berarti 150 5 gitu kan. 1.500.000 tuh. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal rubah saja ke format ya, ke format numbernya kita pilih yang accounting seperti ini. Kemudian untuk berikutnya 200.000. Kemudian yang berikutnya 150 tuh kemudian yang berikutnya 100.000. Kemudian yang berikutnya 175.000. Yang berikutnya 250. Yang berikutnya 2.250.000. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat di instruksi pengerjaannya. Di sini harga jual ya. Harga jual itu adalah hasil dari perhitungan harga pokok ditambah 20% dari harga pokok itu sendiri. Nah, berarti sama dengan harga pokok dikali 20% dari harga pokok itu sendiri. Nah, seperti ini ya isinya. Kemudian seperti ini ya. Jadi harga pokoknya ditambah 20% dari harga pokok itu sendiri. Nah, berarti contohnya seperti ini. Nah, ini harus pakai kurung ya. Ketika yang dikalikan ke 20%, ini harus pakai tanda kurung supaya ini dulu yang dikerjakan ya. Ini dulu yang dikerjakan, kemudian baru ditambah dengan harga aslinya seperti ini. Jadi harga asli ditambah 20% dari harga aslinya atau harga pokoknya seperti ini. Kemudian kita tinggal drag. Nah, stok akhirnya di sini itu didapat dari stok awal dikurangi jumlah jual ya, stok awal dikurangi jumlah jual. Nah, seperti ini.
Ini cukup mudah teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah laba per unit. Laba per unit itu didapat dari harga jual dikurangi harga pokok ya. Jadi sama dengan harga jual dikurangi harga pokoknya seperti ini. Jadi laba per unitnya seperti ini. Harga per unit, laba per unitnya ya. Oke. Kemudian laba kotor didapat dari jumlah jual dikali laba per unit. Berarti sama dengan jumlah jual ya, jumlah jual ini dikali laba per unit ya. Laba per unit yang ini ya. Nah, tinggal enter. Kemudian tinggal drag ya. Jadi laba kotornya ini ya. Kemudian pajak di sini didapat dari laba kotor ya. Laba kotor dikali 10%. Laba kotor dikali 10%. Seperti ini ya. Ini pajaknya. Oke. Kemudian laba bersih itu didapat dari laba kotor dikurangi pajak, sama dengan laba kotor dikurangi pajak. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita drag, kemudian kita tebalkan. Nah, kita cek lagi ya sebelumnya. Kita lihat dulu. Nah, takutnya ada yang salah. Laba kotor itu dari jumlah beli dikali laba per unit. Kemudian laba per unit itu didapat dari harga jual dikurangi harga pokok. Harga jual dikurangi harga pokok ya. Laba per unit itu dikurangi harga jual dikurangi harga pokok. Oke, sepertinya sudah. Nah, sekarang kita tinggal bikin penjumlahan yang di paling bawah ya. Kita ketikkan di sini dulu total laba bersih. Kemudian laba bersih tertinggi. Kemudian laba bersih terendah. Kemudian rata laba bersih. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal blok ya. Tinggal blok dari kolom yang pertama ini sampai kolom yang terakhir ya di sini. Kita tinggal blok, kemudian merger and center. Kemudian sama yang ini juga blok, merger and center sampai yang baris terakhir ya, yang laba bersih rata-rata. Kita merger center, kemudian kita blok lagi sampai ke kolom yang paling akhir, kemudian kita bold. Nah, kemudian kita blok lagi dari angkanya, kita samakan lagi lebar ya, lebar barisnya kita samakan lagi. Oke. Setelah itu kita blok, kemudian posisikan di rata kanan untuk tulisannya ya. Kemudian kita tinggal kasih warna lagi, kemudian warna fontnya samakan dengan warna putih. Nah, setelah itu kita tinggal rumus di area sini untuk total laba bersih. Rumusnya menggunakan rumus sum. Kita blok dari barang pertama sampai yang terakhir di laba bersih ini, kemudian kurung tutup. Kemudian yang laba bersih tertingginya kita menggunakan rumus max ya, menggunakan rumus max sama dengan max kurung buka, di blok lagi, kemudian enter. Kemudian terendahnya kita menggunakan min kurung buka, di blok, kemudian kurung tutup, enter.
kemudian sama dengan average ya, average kurung buka blok, kemudian kurung tutup, enter. Nah setelah itu kita kasih warna untuk yang total yang akhir ini supaya agak sedikit tanda ya bahwa ini merupakan total yang dicari. Nah seperti ini kita sudah selesai, tapi sebelumnya sekali lagi teman-teman pastikan lagi rumus yang sudah teman-teman kerjakan itu sudah sesuai dengan instruksi yang ada di dalam soal. Nah kalau sudah rapi seperti ini kita tinggal print ya, tapi sebelumnya kita mungkin bisa sesuaikan karena harganya tidak terlalu banyak digitnya, kita agak bisa mengefisienkan ya lebar kolomnya, jadi tidak terlalu lebar. Kita blok dari abjad kolomnya, kemudian kita tarik supaya tidak terlalu banyak space yang digunakan juga. Nah setelah itu kita atur page layout, marginnya ke margin, ke custom margin, kemudian topnya kita buat jadi 2, kiri kanannya kita bikin 1, bottomnya pun 1. Untuk header dan footer kita biarkan saja. Kemudian untuk yang center on page-nya kita checklist yang horizontal. Nah kemudian jangan lupa untuk merubah orientasinya ke landscape. Nah setelah itu kita bisa lihat ada garis putus-putus di sini. Ini tandanya batas per halamannya ya. Maka kalau garis putus-putusnya ini belum muat sampai ke ujung dari tabelnya, kita bisa perkecil skalanya kurang lebih ke skala 70 ya. 70 masih bisa masuk. Nah jadi ketika di print hasilnya akan seperti ini. Nah setelah itu jangan lupa untuk simpan si filenya di folder yang sudah teman-teman buat sebelumnya, di folder ujikom tentunya. Kemudian kasih nama sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan oleh pengawas ataupun asesornya. Kita kasih nama, minimal ada nama ujikom, kemudian jenis soalnya, kemudian nama kita, kemudian nama kampusnya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian kita Ctrl P atau print. Nah kemudian kita print ke PDF saja. Nah, kemudian dimasukkan ke folder yang sama, ke folder yang sama yang sudah kita siapkan tadi. Nah nanti untuk pengirimannya teman-teman nanti diperhatikan nanti mengirimnya apakah file aslinya atau PDF-nya. Tetapi kalau di Excel itu lebih diprioritaskan file aslinya ya, karena nanti asesornya akan mengecek rumus-rumusnya. Jadi teman-teman silakan perhatikan atau paling aman dua-duanya dikirimkan. Kalau tidak itu file aslinya yang memang dikirimkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai langkah pengerjaan soal ujikom untuk materi Excel berikut ini. Sebelumnya kita bisa lihat dulu ya, takutnya ada yang kelewat. Satu lagi, buat grafik berbentuk pie ya pada sheet 2. Mohon maaf ini ada yang ketinggalan, untuk menunjukkan perbandingan laba bersih antar produk ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang isinya itu persentase nama barang dan laba bersihnya. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu sheetnya ya. Di sini kita namakan di sini tabel masternya ya. Tabel master. Kemudian di sini tambahkan sheet yang baru ya, sheet baru, sheet 2. Kemudian namai grafik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita insertkan grafik, ada di menu insert. Kemudian juga kita pilih grafiknya yang berbentuk pie ya, berbentuk pie. Nah, seperti ini dulu. Kemudian kita select data. Nah, select datanya kita lihat dulu. Select datanya kita masuk ke master. Nah, yang diinginkan itu adalah hanya nama barang ya, di blok dari judul kolomnya, nama barang sampai yang terakhir.
kemudian tekan tombol CTRL, kemudian blok lagi laba bersih ya, blok lagi laba bersih yang ini. Jadi hanya dua yang diambil untuk membuat grafiknya, yaitu nama barang dan laba bersih. Setelah itu kita tinggal klik icon yang ini atau tinggal klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tekan OK. Nah, maka akan muncul grafik yang contohnya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal lihat contoh penyajian grafik yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita tinggal ubah saja judulnya, tambahkan enter, tambahkan di sini penjualan Sky Komputer. Nah, kita tinggal rapikan, kita perbesar grafiknya seperti ini, kita tempatkan di ujung sini ya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Nah, kemudian kita mungkin bisa tambahkan beberapa hal yang bisa kita edit lagi di sini kelengkapannya ya. Kita bisa cari grafik yang cocok dan sesuai yang kita inginkan di sini. Oke. Nah, contohnya top right, data label, center, outside, more. Chart title kita tambahkan data label ya, mungkin kita bisa lihat data labelnya. Nah, kita bisa tambahkan ya data call out ya, lebih bagus mungkin data call out. Nah, bisa kita klik. Nah, jadi kelihatan ya berapa persennya. Kita tinggal perlebarkan lagi tabelnya, grafiknya supaya kelihatan. Nah, jadi di sini bisa kelihatan monitor yang warna biru agak muda ini 35% ya si ininya. Kemudian si printer yang warna biru tua ini 45%. Nah, mungkin setidaknya kita buat grafiknya seperti ini ya. Bisa kita pilih mana yang menurut teman-teman bagus untuk dibuat. Oke, setelah itu teman-teman tinggal print ya, tinggal print. Nah, kita setting dulu juga yang grafik ini. Kita landscape, kemudian custom marginnya kita atur lagi ya seperti yang tadi 2211. Kemudian oh iya nih, jangan lupa ya kertasnya kita gunakan A4 ya, kita gunakan A4. Kemudian oke, seperti ini. Kita cek lagi. Nah, jangan lupa horizontalinya di checklist ya, 1 nya 2 1 kemudian ininya A4. Oke. Kemudian kita tinggal print. Jangan lupa orientasinya kita bikin landscape. Nah, kemudian kita tinggal print. Nah, printnya karena di sini ada 2 lembar tadi. Nah, pilihnya kita yang kalau active sheet kan hanya sel yang sedang kita buka. Nah, maka kita pilihnya yang entire workbook ya. Pilihnya yang entire workbook. Jadi ada 2 yang akan kita print, yaitu adalah data masternya, kemudian sama si grafiknya ya. Kemudian kita rapikan saja untuk yang grafik, batas kirinya ya agak proporsional. Nah, kemudian kita tinggal print lagi ke PDF, kemudian simpan dengan nama seperti ini ya. Kemudian tinggal save. Oke,
sudah selesai. Nah, ini mungkin teman-teman untuk yang materi Excel ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat grafik dan tabel masternya yang rapih, kemudian serta isinya yang sesuai dengan petunjuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.